Kemudian yang berikutnya kita maksimalkan ikhtiar dengan berstrategi dan juga berlatih. Oke, kita lihat nomor 1 adik-adik. Ini masih ingat kan soal jenis apa? Tadi udah dibahas ya. Jenis organisasi teks. Masih ingat ada berapa macam organisasi teks itu adik-adik? Modulnya sudah dibaca nggak nih? Hafsa, Assalamualaikum. Hafsa. Mic-nya nyala nggak, Bagat? Oke, menurut Hafsa ada berapa macam sih? Masih ingat nggak ya jenis organisasi teks itu? Lupa. Oke, baik. Kita coba ya, barangkali Ivan nggak lupa nih kalau Ivan. Ivan, Assalamualaikum. Ivan hilang nih, belum ngerespon nih. Ivan Abdullah ya, barangkali ada Ivan yang lain di sini. Halo Ivan, atau masih ngerjain soalnya nih? Tirta, Assalamualaikum. Oh Ivan ada, mic-nya nggak bisa Kak, oke. Ivan, organisasi teks ada berapa yang Ivan tahu? Jumlahnya aja nih, belum tanya apa aja ya. Ya, sekali kita review materinya. Lupa, oke. Nista aja, satu lagi berarti ya, Tirta, Assalamualaikum. Organisasi teks yang Tirta ingat ada berapa? Oke, ada Amalia nih. 3 bukan Kak? 3 benar. Gitu ya, bukan 3, bukan. Ada 3. Amalia apa aja, ingat nggak? Kata kuncinya aja. Ya, betul Amalia. Apa aja nih yang 3 itu? Baik, sambil coba ingat-ingat. Kita lihat adik-adik ya. Organisasi teks itu ada 3 macam. Ada yang nanyain keseluruhan teks, ada yang nanyain bagian awalnya saja, dan ada yang nanyain perbandingan paragraf. Di TO2 kemarin itu ada juga jenis organisasi teks, tapi yang perbandingan paragraf. Nah, tapi kalau di sini yang ditanyakannya adalah yang awalnya aja. Ya. Oke, lupa juga nggak apa, kita ingat lagi ya, kita ingat kembali. Ada 3, diulang 3 keseluruhan, membandingkan paragraf sama nanyain awalnya aja. Dan kalau nanyain awalnya saja, biasanya ditandai dengan beberapa kata kunci di soal, diantaranya ya seperti yang adik-adik lihat di layar, gitu ya. Nah, ini redaksinya dan ini sama dengan yang ada di software tadi. Gimana caranya? Caranya adalah baca bagian awal paragraf pertama. Kalau belum cukup, baca 1 paragraf. Meskipun kalau kasih biasanya berurutan. Kalimat pertama nggak nemu, geser kalimat kedua. Nggak nemu juga ke kalimat ketiga gitu. Sampai nanti mentoknya satu paragraf. Oke, kita coba praktekkan. Kalau pakai cara tadi, adik-adik berarti bacalah kalimat pertama. Meskipun juga belum tentu kalimat pertama itu harus selesai, bisa jadi cuma intinya aja. Kalau kita lihat di sini, ini kan ada by di sini berarti udah keterangan nih. Berarti intinya sebetulnya yang ini aja, yang di depan dulu. Katanya dampak gula terhadap sel darah putih. Ada nggak ya di pilihan jawaban yang sama dengan ini? Ada nggak? Iya bukan Kak? Iya ada Kak. Iya, cek betul ya. Cek betul. Oke, udah selesai deh adik-adik gitu caranya mah ya. Pertama pahami soal supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kemudian yang harus kita lakukan adalah baca kalimat pertamanya dulu.
kemudian cek dengan pilihan jawaban. Kalau ada ya udah, nggak usah dilanjutin. Gitu. Silahkan ada pertanyaan. Jadi kita nanti selesai satu soal, silahkan tanya jawab. Kalau nggak ada, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, berarti kalau kalimat pertamanya nggak cukup, kita baca satu paragrafnya juga, Pak. Iya, betul. Tapi biasanya sih berurutan aja deh, Adik. Maksud berurutan tuh cek dulu nih kalimat keduanya gitu. Barangkali nanti dari kalimat 1 dan 2 ada yang sesuai. Nanti kan? Iya, jadi yang satu paragraf itu mentoknya ya. Tapi sih berdasarkan pengalaman seringnya seperti ini, kalimat pertama saja. Kalau kalimat sampai satu paragraf itu kasih perlu nemuin dua soal. Jadi selama di NF dari 2010 sampai sekarang itu baru 2 soal deh, soal tipe ini yang harus satu paragraf kita baca. Umumnya ya satu kalimat di depan juga udah cukup. Gitu. Itu kasuistis lah ya. Oke, cukup. Ada lagi pertanyaan? Misal nih, kenapa nggak yang E? Coba. Ini kan bukan salah sebetulnya ya. Tetapi beda cara ngambil kalimatnya aja. Kalau adik-adik lihatnya kalimat kedua, bisa jadi jawabannya E. Pentingnya vitamin C terhadap sel darah putih atau untuk sel darah putih. Apa pentingnya vitamin C? Membantu sel darah putih menghancurkan bakteri dan virus. Berarti bisa yang E. Tapi kalau yang diambil itu di kalimat kedua. Padahal tadi dimintanya kalimat pertama dulu. Gitu. Okay. Nomor 2, soal where in the passage. Ada nanyain paragraf, ada nanyain baris, ada nanyain kalimat. Apa yang harus kita lakukan? Cari keyword di soal. Cari keyword di soal, cek di teksnya di mana. Udah, gitu aja. Sama lah ya, pokoknya 4 langkah, cari keyword di soal atau pilihan jawaban, temukan keyword itu di teksnya, baik-baik kalimatnya, cocokkan dengan pilihan jawaban. Apa keyword yang ada di soal? Benefit, diet changes, sama long term. Ceknya sebetulnya kalau cara benarnya ya satu-satu adik-adik yang A, B, C gitu ya. Kita cek dulu, misal kita mau ngecek yang A, baris ketiga, berarti ini. Pertanyaannya, mulai dari kata apa kita ngeceknya? Aisyah, ini kalau kita ngerjain soal seperti ini, mau ngecek baris ketiga, mulai dari mana kira-kira Aisyah? Kata sugar. Dari kata sugar yang mana? Yang pojok. Yang ini, sugar and itu. Iya, itu. Oke. Nah, sebetulnya sih kan yang diminta baris keberapa? 3. Kalau sugar di baris keberapa? 2. Nah, berarti mulainya dari sini. Dan kalimat utuh ini kan titik ya. Dan kalimat ini bagian dari yang atas. Jadi abaikan aja. Ini sampai mana? Sampai sini. Kenapa ini nggak mesti dilanjutin? Karena ini berakhirnya di sini. Berarti udah kalimat udah baris ke 5. Gitu. Jadi dengan kata lain ini nggak usah dibaca, ini nggak usah dibaca. Atau intinya sih kalimat lengkapnya aja, cari yang kalimat lengkapnya. Baru kita cek, ada nggak sih yang menunjukin manfaat perubahan diet dalam jangka panjang? Kayaknya belum nih. Di sini masih ngomongin ketika mengonsumsi gula, maka gula itu berkompetisi dengan vitamin C untuk memasuki semacam ruang yang ada di sel darah putih. Berarti nggak sesuai. Ya udah, cek lagi 7, 8 semua sampai menemukan jawaban, dan jawabannya adalah yang Mana clue-cluenya? Long term-nya ada. Diet di sini tuh makanan ya, berarti sama dengan foods. Kemudian benefitnya meningkatkan energi dan memperkuat imun sistem. Itu, silakan ada pertanyaan. Ini lagi agak bindeng ya, makanya jadi sengau. Udah aslinya sengau tambah seperti ini. Jadi makin sengau. Oke, jawabannya mana, Derek?
Ayo, jawabannya mana? Ada pertanyaan nggak? Untuk tipe ini? Bisa, insya Allah ya, tipe ini mah ya? Nah, kita lanjut. 3. Soal study detail question. Karena detail question pasti 4 langkah lagi. Kita cek. Itu ya, sama aja kan ya? Makanya kalau dilihat di modul juga detail question lah, langkahnya itu aja sih sebetulnya. Tapi karena setiap soal dibahas lagi langkah-langkahnya, makanya modulnya jadi makin tebal. Oke, kita praktekkan. Cari kata kunci di soal. Apa kata kunci di soal? Dampak dari mengonsumsi terlalu banyak gula. Berarti ini yang jadi sebab, ini yang jadi akibat. Di manakah kata yang menunjukkan mengonsumsi terlalu banyak gula? Kira-kira bisa kita temukan di mana? Paragraf pertama kalimat terakhir. Paragraf pertama kalimat terakhir dari sini ya. Oke, kita lihat. Sebetulnya nemunya dari sini dulu nih. The more sugar in your system. Sebetulnya clue-nya ini. Berarti memang sudah lakukan baca kalimat ini baik-baik. Tapi kalau kita cuma ngandarin kalimat ini, maka kita tidak menemukan jawaban sebetulnya. Karena di pilihan jawaban nggak ada yang cocok. Karena nggak ada yang cocok, berarti geser satu kalimat berikutnya. Intinya dari ini, pokoknya kalau tipe soal gini, kalau ketemu clue-nya di sini, cari dulu di kalimat yang sama. Kalau nggak nemu, cari ke kiri satu kalimat, atau ke arah kanan satu kalimat. Ke kalimat sebelum, atau ke kalimat setelah. Biasanya 3 kalimat itu udah nemu jawaban kok. Terus kenapa ini kita gesernya ke kanan, bukan gesernya ke kiri? Kan yang ditanya dampak. Sebabnya disebutin di sini. Berarti kemungkinan dampaknya di mana? Ya di belakangnya. Karena sebab dulu baru akibat kan gitu. Makanya yang kita baca tuh kalimat belakang. Katanya apa? Gula tidak membantu imun sistem sama sekali dalam melawan infeksi. Akibatnya apa? Pertahanan tubuh kita terhadap infeksi itu menjadi lemah. Berarti sama dengan pilihan Salah. Iya, betul. Silakan, ada pertanyaan? Cukup? Kenapa nggak yang cek, Pak? Iya ya, kenapa nggak yang C coba? Kenapa kira-kira? Kan gini, dalam tubuh kita ada sel darah putih, katanya gitu ya. Nah, kemudian gula dan vitamin C itu dia bersaing menempati ruang yang ada dalam menempati sel yang ada dalam sel darah putih itu, menempati ruang yang ada di dalam sel darah putih, berebutlah dia. Pokoknya kalau gula yang masuk duluan, berarti vitamin C nggak bisa masuk. Kalau vitamin C masuk duluan, maka gula yang enggak. Pertanyaannya, ketika dia banyak gula atau sebaliknya banyak vitamin C, berarti si sel darah putihnya mah ada nggak? Tetap ada ya. Yang jadi masalah itu apa? Di sini bukan tidak mengeluarkan sel darah putih, tapi mengakibatkan pertahanannya jadi lemah. Jadi istilahnya itu kayak si sel darah putih itu kayak seperti kehilangan kekuatan gitu. Bukan sel darah putihnya nggak keluar, bukan sel darah putihnya nggak muncul gitu. Ada, tapi lemah. Kenapa lemah? Karena dia itu bisa kuat kalau dibantu dengan vitamin. Yang ada malah gula gitu. Jadi ketika too much sugar bukan berarti si imun sistem tidak mengeluarkan sel darah putih, tapi sel darah putihnya jadi lemah. Boleh, Pak. Oke ya. Set. Lanjut. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita lanjut ke nomor 4. Soal apa ini? Soal prediksi, ditandai dengan kata hypothesize. Caranya gimana? Sama kayak yang tadi. Kita tuh cuma muter-muter aja, itu aja sih caranya mah. Betul nggak nih? Tampilan slide-nya sih beda gitu ya, tapi kalau kita cek isinya sama.
tentukan keyword, scan wacananya, baca kalimatnya, simpulkan mana yang sebab akibat, kemudian cocokkan dengan pilihan jawaban. Sama aja. Berarti kita cari apa nih clue di soal? Imun sistem akan makin kuat. Ada di mana ya? Imun sistem lebih kuat. Syarat soal tipe ini harus nemu kata kuncinya. Bisa sama banget kata-katanya, bisa beda, tapi intinya harus sama. Di manakah bisa kita temukan kata kunci ini? Paragraf terakhir, kalimat terakhir, bukankah? Betul. Ya, kalimat terakhir betul gitu. Bukan. Kalau bukan berarti cari yang lain. Enggak dengar, itu bukan di sana question tag ya, untuk memastikan artinya. Terakhir boleh, aku di kalimat pertama paragraf 2 juga bisa. Kalau di kalimat terakhir paragraf terakhir kata-katanya sama, imun sistemnya stronger. Tapi kalau di kalimat pertama paragraf 2 tidak menggunakan stronger, tapi menggunakan manfaat imunnya meningkat. Kalau meningkat berarti makin kuat kan gitu. Bebas sih mau pakai cara yang mana, yang penting intinya ketemu deh si clue-nya. Kita cek caranya gimana kalau pakai yang paragraf 2. Makan buah dan sayur. Kalau pakai yang paragraf terakhir, kalimat terakhir gimana? Makan makanan yang fresh. Maksud fresh di sini berarti apa? Fruits and vegetables. Jadi jawabannya yang mana? B. Tepat sekali. B. Gitu. Ada pertanyaan? Intinya kalau clue-nya nemu, kalimatnya paham, udah tipe-tipe seperti ini biasanya mudah. Namanya Kak, Silakan. kenapa jawabannya nggak D ya Kak? Kenapa D jawabannya? Kira-kira kenapa D bukan? Kayaknya satu, masalahnya di apa? Di salad. Betul nggak? Apakah mengonsumsi buah dan sayur harus dalam bentuk salad? Salad itu campuran sayur. Kalau campuran buah itu ada istilah lainnya, ditambahin fruit salad. Itu baru. Tapi kalau salad doang, itu berarti maknanya campuran sayur. Kalau campuran sayur dan buah apa dong? Rujak kali ya. Kemudian gitu ya, di kita kan juga ada istilah lain, ada rujak, ada katanya gudeg juga ya, campuran sayur, entah gudeg ya gitu. Kayak gitu. Pertanyaannya, apakah harus dalam bentuk salad? Satu. Apakah nggak boleh dalam bentuk jusnya misalnya? Atau misalnya satuan aja. Jadi nggak salad juga nggak di jus. Apel ya dimakan langsung buah dalam bentuk buah apelnya. Kira-kira harus dalam bentuk salad? Enggak ya? Satu. Makanya kalau kita lihat di sini, ini kan cuma salah satu cara dalam mengubah pola makan kita, tetapi caranya bertahap, gitu kan ya? Ganti dulu deh dengan fried salad katanya. Tapi nggak mesti ini, gitu. Misalnya ganti dengan mixed fresh food, gitu. Jadi nggak mesti dalam bentuk salad. Satu itu. Yang kedua, adik-adik, apakah maknanya di sini mengganti gula? Kalau kita lihat di sini, ini di kalimat terakhir aja ya. Semakin fresh makanan yang kita makan dan pakainya pom. Berarti semakin banyak makanan fresh, semakin banyak sayur dan buah yang kita makan, semakin kuat. Berarti logikanya kalau semakin banyak, sebetulnya ada nggak sih makanan lain selain buah dan sayur yang kita makan? Ada ya, gitu. Cuma jumlahnya jadi lebih sedikit, gitu. Dan juga tidak menutup kemungkinan masih ada gulanya, gitu. Cuman yang diminta di sini itu adalah harus lebih banyak gula, harus lebih banyak vitamin, sedikit gula. Sementara kalau replace sugar berarti kan benar-benar diganti di gula.
Yang kedua, masalahnya di sini. Kira-kira menemukan fast food-nya di mana? Hati-hati loh. Di kita tuh ada sedikit apa namanya? Entah itu ameliorasi apa namanya ya, atau peorasi. Fast food itu apa sih? Yang kebayang kita fast food apa? Makanan cepat saji, Kak. Makanan cepat saji, betul. Adik-adik pernah beli buah yang jualan buah tuh, yang biasa ada tukang rujak juga sih. Cuma kan dia bisa jual dengan bumbu rujaknya, bisa jual buahnya doang tanpa bumbu rujak, tapi sudah dicampur, sudah dikupasin. Itu kalau kita beli itu cepat saji nggak? Iya. Iya, itu fast food loh. Apakah itu buruk? Enggak ya. Jadi pernah kasih baca artikel ada fast food, ada junk food. Kalau junk food memang negatif, tapi kalau fast food itu belum tentu. Karena fast food itu makanan cepat saji, jadi yang mudah prosesnya gitu. Dan ya tukang buah yang kayak gitu kan kita cuma kupasin, potong-potong set nih gitu kan ya. Udah bisa langsung kita makan. Itu fast food, tapi tidak tapi tetap baik begitu. Yang penting ya pas kupasnya bersih lah gitu, wadahnya bersih. Gitu. Nah, sementara di sini ganti fast food. Dan juga kalau kita cek di sana enggak begitu ya. Atau gini aja sebenarnya adik-adik sederhananya. Kalau clue-nya di sini, cari dulu aja kalimat yang paling sesuai dengan kalimat yang ada clue tadi. Dan di sini nyebutnya jelas, more fresh fruits and vegetables. Udah, pilihan ini paling cocok dengan ini, selesai gitu. Ya. Dibandingkan ini yang delta. Ini kata replace sugar and fast food-nya dapat dari mana? Misal gitu. Jadi yang delta ini lebih lemah tampaknya dibandingkan yang B. Gitu ya, jadi alasan yang delta kurang tepat, satu spesifik salah, dua replace sugar, dan ketiga nyebutin fast food. Padahal di sana juga enggak. Oke, makanya di sini nyebutin yang spesifik kira-kira ya. Dan fast food sandwich. Nah baru di sini, ini kemungkinan kurang baik gitu. Sorry, sandwich ada sayurnya kan? Ada sayurnya. Nah yang ini yang tadinya sayurnya dikit ganti dengan large salad. Berarti jadi berubah kan? Bertahap kan? Jadi makin banyak berarti fresh foods-nya. Itu maksudnya. Berarti ini juga nggak jelek-jelek amat ya fast food sandwich itu, karena masih ada kandungan sayurnya. Cuma memang yang diharapkan di sini tuh kalau mau makin kuat energi si imun sistemnya, harusnya the more fresh full foods you eat. Tapi ingat gimana? In long term, nanti jangka panjang. Karena mengubah diet itu nggak mudah, harus bertahap. Oke, cukup ya? 5 ini soal paling mudah katanya di UTBK. Caranya gimana? Nah ini udah sering ya dari zaman SMP juga. Jawabannya aja langsung deh kalau tipe ini mah. Jawabannya ya? Iya, yang A, betul. Cuma mau nambahin gini aja. Kan tadi ini clue-nya di mana? Di kalimat ini. Posisi Z-nya di tengah. Berarti harusnya jangan nyari dulu ke kalimat sebelum. Coba cari di kalimat ini dulu. Tapi karena nggak ada yang pas di kalimat ini, berarti baru geser ke kiri. Kan tadi bilangnya, cari di kalimat yang sama. Kalau nggak nemu, geser satu ke kiri atau geser satu kalimat ke depan. Kenapa kok yang ini malah gesernya ke kiri, nggak ke belakang? Gitu ya. Nggak ke belakang, nggak ke kanan. Karena kalau reference biasanya arahnya ke kiri kan, atau ke atas, bukan ke kanan atau ke bawah. Makanya langsung ngeceknya yang duluan itu ke kiri. Gitu. Kalau yang tadi di nomor berapa tuh? Nomor 3, kenapa ke kanan? Karena akibatnya di kanan, gitu. Sebabnya di kiri. Gitu. Bisa lah ya, yang ini mah ya, insya Allah ya. 6. Mau cara apa nih? Positif, negatif, netral dulu ya. Kita coba pakai yang itu, ngebiasain cara itu. Netral mana aja?
Yang A. Mana lagi yang netral? Yang D. Jadi karena ini sama, yang B-nya coret aja ya. Masa dua jawaban sama? Tuh. Yang positif B. B. Mana lagi? C. E. E. Kalau dia yang E, Negatif. terus topiknya apa? Kalau kita cek topiknya dari tadi nomor 1 sampai nomor 5 sih intinya kayaknya berulang-ulang ya. Intinya tingkatkan imun sistem dengan cara mengurangi gula dan memperbanyak sayur dan buah. Positif negatif? Positif. Berarti yang ini coret ya. Lumayan, tinggal 2. Oh, udah. Considerate itu apa? Mempertimbangkan. Atau misalnya gini, kita nggak tahu arti considerate. Santai aja sebetulnya karena tinggal 2. Tinggal dicek aja persuasif nggak? Oh, kalau di ini nggak teksnya nggak persuasif, ya udah jawabannya pasti B, meskipun kita nggak tahu artinya. Kan tinggal 2. Tapi kalau dua-duanya tahu ya lebih baik sih, supaya bisa dibandingkan. Oke, menurut Derek tinggal 2 kan? Kira-kira B atau C? C. Karena persuasif itu apa di sini? Tending to pursuit. Udah gitu doang ya. Apa itu? Berarti pursuitnya dicek lagi. Intinya teks yang persuasif itu kan membujuk, meyakinkan orang lain, syukur-syukur sampai melakukan apa yang kita sampaikan. Atau bisa juga maknanya menyarankan. Meyakinkan, membujuk, menyarankan. Nah, kita tahunya dari mana? Kenapa lebih ke yang C bukan yang D? Pertama, kalau mengajak itu biasanya kan pakai let's ya, atau why don't we. Jadi mengajak seringnya sih pakai let's. Apa sih bedanya ngajak dengan saran, adik-adik? Nyaranin sama ngajak apa bedanya? Setiap ngajak pasti nyaranin. Kalau nyaranin belum tentu ngajak. Ngajak itu orang yang nyaraninnya ikut melakukannya. Makan yuk. Jadi saya ikut makan. Tapi cepat makan. Saya belum tentu ikut makan. Kan gitu bedanya. Atau yang kedua, bisa juga nanti cirinya dalam bentuk saran. Saran banyak nih. Ada yang pakai models, misalnya should, had better, ought to, itu saran. Kemudian bisa juga saran itu menggunakan kata yang memang nunjukin saran. Contohnya apa? Suggest, advise, insist, recommend, propose, misalnya gitu ya. Atau kata-kata lain yang nunjukin penting. It's important, it's vital, it's essential, it's fundamental, it's necessary, kayak gitu. Karena kata yang nunjukin penting secara gak langsung itu pasti nunjukin saran. Contoh, adik-adik pentingnya problem setnya dikerjakan. Penting banget problem setnya dikerjakan. Sama gak sih dengan nyaranin untuk ngerjain PS? Sama. Nah, cuma nanti gini, pentingnya sesuatu itu minimal bagi yang nyaranin. Minimal bagi yang nyaranin. Bisa jadi yang disaranin menganggap gak penting. Karena logikanya, saya nyaranin karena menurut saya itu penting. Kalau menurut saya itu gak penting, pasti saya juga gak akan menyarankan. Nanti ngeceknya, kalau pentingnya itu dua belah pihak, cek aja dilakuin gak sarannya. Kalau dilakukan, berarti dua-duanya nganggap penting. Tapi kalau enggak, apalagi menyangkal, menolak, ya kemungkinan hanya menurut satu pihak aja. Penting ya PS-nya dikerjakan. Terus adik-adik ngerjain PS-nya. Oh, berarti kita sepakat ngerjain PS itu penting. Tapi kalau kata Kasih penting ya PS itu dikerjakan, tapi nggak dikerjain nih PS-nya. Berarti menurut Kasih sih penting, tapi belum tentu menurut adik-adik kayak gitu. Bedanya sih di sana. Bukan nyindir ini ya, enggak lah ya. Bukan, santai. Oke, PS-nya dikerjain belum? PS sudah dikerjain belum?
Kak. Oh kan belum kan, bukan nggak dikerjakan. Jadi kalau belum dikerjakan itu berarti penting, cuma belum sempet aja kali ya. Apa belum nyempetin? Lebih banyak, Kak. Oke, banyak ya, nggak apa-apa. Mungkin karena ngerjain dulu problem set yang lain ya, yang agak dikhawatirkan tuh kalau semua PS, semua pelajaran itu belum ada yang dikerjakan. Nah itu agak repot. Tapi kalau PS bahasa Inggris kosong karena ngerjain matematik, fisika, kimia, misalnya biologi, oke lah nggak apa-apa itu. Berarti hanya masalah prioritas aja. Oke, gitu ya. Oh, satu lagi, selain kata penting yang nunjukin saran adalah kalimat perintah atau larangan. Ada di sini, ada ya, paragraf 3 banyak banget. Ini misalnya, kemudian di baris keduanya ada be persistent, istiqomah katanya. Di sini ada try replacing. Nah, ini paling tidak yang menunjukkan kata-kata persuasif. Bahkan kalau dari sini juga udah ada nih, nutrient helps your immune system. Karena ketika kita baca ini berarti kita jadi yakin kan. Atau ini dari sini juga udah ada ya, choose orange fruits. Berarti ini kan kalimat suruhan ya. Gitu. Oke, cukup. Kalau consider tadi apa? Mempertimbangkan. Ya, bisa juga maknanya itu kind and helpful. Considerate gitu ya. Ada pertanyaan nomor 6? Belum, siap. Ini penting berarti cuma belum saatnya bertanya. Oke, 7. Menanyakan paragraf mana ini? Ini masih banyak yang kebalik nih di tipe soal ini. Paragraf mana yang ditanyakan? Paragraf selanjutnya, Pak. Asik, masih ingat berarti. Yang ditanyakan bukan paragraf terakhir ya, tapi paragraf selanjutnya. Soal ini disebut soal transisi. Ingat, ada dua macam soal transisi. Ada yang what possibly come before, berarti paragraf sebelum. Ciri-ciri di soalnya biasanya ada kata preceding, ada previous, atau coming before. Kemudian yang kedua, yang ditanyakan adalah paragraf sebelum ini. Ada juga yang bentuknya paragraf following the passage atau coming after. Ini paragrafnya sama kayak di Sopel, ada 3 paragraf. Berarti yang ditanyakan paragraf yang di bawah atau paragraf selanjutnya. Caranya gimana? Kalau preceding, baca bagian awal paragraf pertama. Kalau following, baca bagian akhir dari paragraf terakhir. Gitu. Ini yang normalnya ya, baru simpulkan. Ini normal. Yang kasuistis ada nggak? Ada. Ini contoh yang kasus-kasus tertentu. Kalau modelnya seperti ini topiknya, ini benefit 1, benefit 2, benefit 3, maka kemungkinan di paragraf selanjutnya adalah benefit 4 gitu. Berarti nggak balik lagi ke paragraf yang ini, tapi langsung ke paragraf 1. Itu kasus ya. Kita coba pakai cara normal aja dulu, bukan cara yang pakai kasus nih hari ini. Baca kalimat mana nih kalau untuk yang ini? Kalimat terakhir, paragraf terakhir. Siap, gitu berarti ya kalimatnya. Berarti mana dong yang cocok? Yang paling logis? C. Ya? C. Kenapa yang A ya, bukan yang C? Itu. Ya, memang di soal nomor 7 ini jawabannya kalau nggak milih C pasti milih A gitu, pokoknya antara dua itu. Nggak tahu ada yang lain nggak selain C dan A, tapi kayaknya kalau dari kelas-kelas yang udah tuh ya CA aja di soal ini tuh. Oke, kita cek ya, kenapa nggak milih C barangkali gitu ya. Oke. C itu kata kuncinya apa sih, Dede? Ini ada off soalnya. Berarti bukan energi ya yang jadi utamanya, tapi Transport. kalkulasinya. Jadi pernah disampaikan waktu itu kalau ada frase ini kata depan, ini kata depan. Ini kalau kita mau urutkan mana intinya? Inti yang pertama ini, inti yang kedua ini, baru inti yang ketiga ini. Kalau inti pertamanya aja udah keliru, ya udah nggak usah pusing mikirin yang belakang. Tapi kalau inti yang pertamanya benar, kita cek inti yang kedua, jangan-jangan salah di sini.
Kalau inti ke-1 ke-2 benar, baru cek yang terakhir. Gitu. Nah, sekarang kita cek yang pertama dulu adik-adik. Kira-kira kalau kita milih C, di kalimat terakhir kata apa yang nunjukin ini tuh kalkulasi ke arah sana? Mungkin dapetnya dari sini aja sih ya. Bener nggak sih? Iya, Kak. Oke, siap. Agak sedikit pakai background knowledge analisisnya ya, agak sedikit aja. Adik-adik di sini tuh kan saran ya di paragraf terakhirnya, maka tadi kita pilih persuasif kan si tone-nya sendiri. Kasih mau tanya, ini yang disuruh jangan stres itu siapa? You-nya di sini tuh siapa gitu? Apakah you-nya itu orang umum, pembaca umum? Jadi teks ini memang ditunjukkan untuk semua orang, mau anak kecil, orang dewasa, mau laki-laki, perempuan gitu, mau dia misalnya petani, mau pegawai, mau segala macam, pokoknya umum deh gitu. Ataukah saran-saran yang disampaikan di sini itu untuk orang tertentu, misalnya ahli gizi, terus mungkin pembisnis catering yang memasok catering untuk rumah sakit misalnya gitu. Kira-kira yuk di sini siapa? Umum bukan, kita aja lah pertanyaan. Iyanya yang mana ini? Umum. Umum ya, satu itu. Oke, nanti kita pakai logika ya. Yang kedua, adik-adik pernah lihat label di produk? Di produk tertentu kan suka ada labelnya. Dan salah satu label produk itu dia nyebutin nutrisi, kandungan gizi, kandungan nutrisi. Di sana selain ada yang terhitung, ada yang nyampein sekian gram, kemudian ada yang nyebutin kalori, sekian kalori. Yang sering adik-adik dilihat di sana, jumlah kalorinya atau penghitungan kalorinya yang ada di label. Jumlah ya? Ada nggak penghitungannya cara menghasilkan sekian kalori itu dibahas nggak? Enggak. Kenapa? Karena produk itu mau dijual ke masyarakat umum. Maka yang diperlukan oleh masyarakat umum itu barangkali kalaupun mau terkait energinya adalah berapa banyak sih energi yang ada di produk ini gitu, sehingga bermanfaat buat saya. Tapi enggak ngebahas penghitungan energi. Karena satu, kalau penghitungan energi belum tentu itu yang dibutuhkan oleh masyarakat umum. Gitu ya. Yang kedua, kalaupun disebutkan cara penghitungannya, belum tentu masyarakat umum itu memahami cara itu. Nah, kalau kita lihat di sini, ini umum saran-sarannya. Tapi kalau kita milih yang C, berarti nanti jadi spesifik lagi ya. Karena kalau penghitungan energi kayaknya nggak untuk semua orang, tapi hanya orang-orang tertentu yang berkepentingan. Siapa di antaranya tadi, misalnya kasih tahu pembisnis catering buat memasok ke rumah sakit, kayaknya dia harus melibatkan ahli gizi gitu, supaya tahu nih untuk pasien ini bagusnya makanan apa, yang nggak boleh itu ditambahin apa gitu kan ya, biasanya kan ya, nggak semua pasien sama kan, gitu. Kayaknya gitu sih kalau kalkulasi, kecuali kalau misalnya jumlah energi yang dihasilkan dari fresh food itu mungkin, tapi di sini yang digunakannya kata-katanya adalah penghitungan. Nah, itu satu. Yang kedua, kalau nggak pakai background knowledge, kita fokus ke sini aja. Kata hubung perbandingan seperti ini perbandingan sebab akibat adik-adik. Semakin cepat, semakin baik, semakin rajin, semakin besar peluang lulusnya, kayak gitu ya, itu kan sebab akibat. Pertanyaannya, kalau ada sebab dan akibat dalam kasus seperti ini, berarti penekanannya ke sebab atau ke akibat? Sebab atau akibat? Sebab ya, karena akibat nggak mungkin tanpa sebab. Kan nggak bisa more energy, nggak bisa stronger your immune system kalau nggak more fresh foods, berdasarkan kalimat ini. Maka kita fokus dulu ke yang jadi sebabnya. Dan kalau yang jadi sebab berarti antara C dan A, mana yang lebih dekat adalah pilihan A, bukan pilihan yang C. Gitu deh. Jadi agak panjang ya. Karena soal seperti ini kadang harus analisis
Gitu. Ya kalau stated itu cuma mungkin kayak model parafrase aja sih gitu modelnya. Tapi kalau yang seperti ini kan will likely, kemungkinannya ngomongin apa ya, jadi kadang bisa pakai logika dan segala macam. Tapi tetap clue-nya itu di kalimat terakhir. Kalau enggak geser satu kalimat sebelum. Kalau enggak ada satu paragraf terakhir, kalau enggak ada baru kembalikan ke topik utama. Gitu. Silakan ada pertanyaan sebelum ke terakhir nomor 8. Alhamdulillah nggak ada yang nanya. Oke, 8. Summary, ringkasan. Soal summary itu kalau dilihat dari pilihan jawaban, ada yang satu kalimat, ada yang lebih dari satu kalimat. Kita sebut saja yang satu kalimat ini summary pendek. Yang lebih dari satu kalimat summary panjang. Apa bedanya? Bedanya lebih ke cara pengerjaan. Kalau summary yang panjang itu harus harus memaksakan diri kita untuk menemukan main idea setiap paragraf. Karena nanti kita akan mencari yang paling lengkap. Contohnya ada di soal TO kemarin tentang gunung berapi di Australia itu nomor 60. Nah itu kalau dicek pilihan jawabannya ada yang lebih dari satu kalimat. Nah itu mah harus tahu main idea masing-masing. Tapi kalau yang seperti ini, yang pendek kayak gini, sebetulnya kalau adik-adik tahu topiknya, itu bisa kejawab langsung. Karena kalau di modul juga nyebutnya itu temukan topik garis miring main idea setiap paragraf. Berarti kita pakai cara apa nih, topik aja ya. Topiknya apa sih? Kalau kita tadi dari 1 sampai 7 udah kebayang nggak sih yang kita bahas ini apa? Saran kan itu ya, intinya mah ya dominannya ya. Saran untuk mengonsumsi sayur dan buah. Supaya apa? Memperkuat. Iya, berarti ada nggak ya yang cocok dengan itu nih? Pilihan mana? Ya. Iya, pilihan delta. Udah. Ada pilihan yang mengecoh nggak selain delta? Yang kayaknya ini juga bisa deh gitu. Yang B ya. Kalau tadi yang dimaksud fast food itu harus dalam bentuk salad. Kesalahannya apa yang B? 1 dalam bentuk salad, yang kedua daily menu. Jadi berarti tiap hari kita makan salad, ini mah gitu kan ya. Tuh. Kemudian yang A salahnya apa? Kan kalimat ini teh don't stress. Berarti nyuruh kita tuh supaya optimis dengan mengubah diet. Tapi pas di summary-nya kenapa bilangnya it's hard to replace? Seakan-akan di sini pesannya optimis, tapi pas di summary kok jadi pesimis gitu ya. Kemudian yang C nyebutin vitamin A. Padahal di sini cuma disebutin sekali, nggak dominan. Yang kedua ada the most needed. Vitamin A dan C betul dibutuhkan oleh tubuh, tapi pertanyaannya apakah yang paling dibutuhkan? Ingat waktu itu kita bahas, hati-hati kalau ada pilihan jawaban yang menggunakan kata paling. The best, the most, termasuk di sini ini the most. Gitu kan ya? Di sini kemungkinan salah. Kemudian yang E, lagi di sini kan to avoid sugar addiction ya, padahal bukan ini kan tadi tujuannya. Vitamin C itu dibutuhkan untuk membantu sel darah putih menghancurkan bakteri atau virus atau memperkuat imun gitu. Sementara di sini menghindari gula. Kemudian yang salahnya adalah pasti logikanya juga adik-adik agak bingung nih. Setahu kita kalau vitamin C itu semakin banyak vitamin C-nya rasanya semakin apa ya? Asam. Di sini sweet. Nah, asam banget nih pilihan jawaban gitu kan. Vitamin C dibilang manis. Gitu kali. Makanya salah. Jadi jawabannya yang delta sesuai topik. Alhamdulillah selesai 1 sampai 8. Silahkan, ada yang mau tanya enggak? Enggak. Alhamdulillah.
tersisa barangkali mau bahas TO. Diacak aja boleh, silahkan cek dulu soal TO-nya mau bahas nomor berapa. Harapannya sih ngebahasnya nomor 53 sampai 55 aja. 56. Karena lebih mudah. Kalau ada di TO jawabannya suka disalin nggak sih? Suka dicatat nggak? Suka, Kak. Bagus. Jadi pakai dicatat ya kalau bisa setiap TO itu supaya bisa jadi bahan evaluasi tuh. Jadi pas pembahasan kita tahu, oh iya kemarin saya jawab ini. Oh salahnya di sini nih. Gitu, ternyata harusnya begini. Kan lumayan tuh jadi pembelajaran lagi. Tapi kalau kita lupa biasanya bingung nanti pas pembahasan. Kemarin jawab apa? Aduh lupa kan jawab apa ya? Nah kalau gitu kan kita bingung ya. Nggak bisa dijadiin bahan buat evaluasi. The most, the best itu kenapa? Oh, jadi ada beberapa kata yang biasanya menyebabkan pilihan jawaban jadi salah. Kata apa saja? All, only, never, always, the best, the most, dan yang semakna dengan itu. Biasanya salah. Kalau kita ragu apakah itu salah atau enggak gimana? Cukup cek aja, betulkah the most gitu. Betulkah all, betulkah only, itu aja. Bisa, atau caranya hilangkan kata the most-nya, kira-kira mana yang lebih logis. Gitu ya. Nah, itu aja sih. Biasanya ya, bukan pasti salah. Dan sejauh ini nih dari kita mulai bahas semester 1, kemudian kemarin Sokol 1, TO 1, Sokol 2, TO 2, ini belum ada yang the best benar ya. Belum ada yang the most benar, belum ada yang all-nya itu benar. Sejauh ini masih salah tuh yang ada all, only kayak gitu. Oke, itu ada pertanyaan dari Inayah. Udah ya? Ada lagi pertanyaannya? Silahkan. Ya, boleh bahas TO mau yang mana? Mau nomor berapa? Silakan. Bahas TO mau yang mana? TO 2. Adnan mau yang mana? Adnan, nomor berapa? Mau yang dibahas? Lima 57, 58. Oke, 57. Mudah 57, mudah 58. Secara pengerjaan mudah 58 ada ini. 58 cuma di paragraf 1 dan 2. 57. 1, 2, 3, 4, 5-nya di mana? Kalau kita cek itu lengkap ya. Dari paragraf 1 sampai paragraf keempat. Wah, itu kan rada lumayan nih. Banyak berarti harus kita cek. Jadi kerjakan dari yang paling mudah. Nah, nomor 58 ini nanyain organisasi teks, tapi yang jenisnya membandingkan paragraf. Tahu dari mana membandingkan paragraf ini? Paragraf 1 dan 2 berkaitan. Oh. Terus yang harus kita baca paragraf berapa dia kalau kayak gini? 1 dan 2. Bisa jadi. Nah, caranya nanti cek permintaan soal aja. Ternyata yang dimintanya adalah the former deals with. Nah, ini clue-nya. Apa itu the former? Salah satu makna former adalah mantan. Jadi kalau the former president berarti itu mantan presiden terjemah ini atau presiden sebelumnya. Mantan itu katanya orang yang datang dan pergi duluan.
orang yang hadir dalam kehidupan dan pergi duluan. Itu mantan. Yang pernah punya mantan pasti paham maksud ini ya. Ada yang punya mantan? Pada nggak ngaku. Tapi nggak usah ngaku di sini ya. Biarkan itu menjadi rahasia kalian saja. Khawatir jadi aib, gitu ya. Jadi nggak usah dikasih. Saya Pak mantannya banyak ya. Oke. Nah kita cek kan tadi mantan tuh yang datang dan pergi duluan. Kalau kita nulis kan mulainya dari paragraf 1 ya, baru paragraf 2. Berarti ketika kita nulis paragraf 2, paragraf 1 itu selesai. Berarti kalau 1 dan 2 yang formal mana? 1 gitu. Berarti dengan kata lain yang harus kita cari di soal ini paragraf berapa? 1 aja. Itu kan lumayan ya, yang tadinya banyak nih yang harus kita baca ternyata dikit gitu. 1. Tambahan lagi, nanti hati-hati ada deformer lawannya, biasanya ada kata the latter, double T ya. Latter. Kalau Kak Asif ingatnya late, ingat telat. Dan kalau telat itu berarti datangnya belakangan. Kalau gitu berarti 1 dan 2 kalau ditanya latter, jawabannya adalah yang kita cari adalah paragraf 2. Tapi nanti tergantung di soal ya, kalau ini bisa 3 dan 4, bisa 5 dan 6, bahkan bisa loncat 5 dan 8 gitu biasanya, itu bisa aja. Oke, berarti kita fokus ke paragraf 1. Nah, paragraf 1 main idenya apa? Kalau kita lihat di sini ada hasil penelitian adik-adik. Nah, ini kan. Waktu itu kita bahas kalau hasil penelitian, coba deh baca hasil penelitiannya aja. Berarti dari sini sampai kompleks. Silakan baca kalimat ini, cocokkan dengan pilihan jawaban. Nemu nggak yang sama, yang intinya sama? Ya, jawabannya apa? Silakan baca tuh kalimat itu. Ada yang sama nggak? Ada yang intinya sama nggak? Katanya. Jawabannya adalah mana nih? B. Kenapa bukan yang A? Kita lihat. Volcanic eruption, ini subjeknya. Ini keterangan. Predikatnya mana? Affected, mempengaruhi. Letusan Gunung Merapi Purba mempengaruhi. Kalau mempengaruhi butuh objek, berarti objeknya harus dibaca. Apa? Perubahan iklim. Ternyata perubahan iklim menyebabkan apa? Menyebabkan kepunahan massal dalam sejarah kehidupan kompleks. Berarti bahasa lain dari kalimat panjang ini adalah, kalau mau dibalikin, kepunahan massal disebabkan oleh letusan gunung berapi purba. Maka jawabannya yang B. Kenapa yang A salah? 1A itu nggak nunjukin sebab akibat. Padahal di kalimat ini sebab akibat. Yang kedua, volcanic eruption yang mana? Kan di sini yang menyebabkan ini tuh yang dulu tuh yang terjadi 510 juta tahun yang lalu. Kalau yang A ini kan luas ya. Ada kesan kalau kita milih yang A berarti semua letusan gunung berapi di Australia menyebabkan kepunahan massal. Padahal kan enggak gitu. Enggak semua letusan gunung berapi. Gitu ya, kelemahan yang A. Hampir sama dengan yang C, gitu masalahnya. Oke, jawabannya B. Bisa dipahami? Cara nyarinya begitu. Oke, siap. Alia pilih E. Baik. Kenapa E salah ya? Gini sih, kalau nanti nemu paragraf yang ada research, kalau ada hasilnya, fokus aja ke hasilnya. Sementara yang E itu dia research, bukan result of research. Jadi kalau research berarti nanti yang dimaksud itu adalah
prosesnya, mulai dari misalnya disebutkan di paragraf itu siapa penelitinya, di mana penelitiannya, bagaimana cara penelitiannya gitu. Nah, kalau kayak gitu isi paragrafnya baru kita bisa sebut research in. Tapi kalau kita lihat di sini ini udah ada hasilnya, jadi fokus saja ke hasil. Gitu Adik. Ya Kak, makasih Kak. Ya, sama-sama. Ya, Adik udah jam 10.19, tinggal 1 menit. Habis ini pelajaran apa Kak? Dadat. Biologi kak. Tinggal 1 menit lagi ya. Nanti kalau dilanjutkan nomor 57 itu agak panjang nih bahasannya. Pasti memakan jatah pelajaran lain. Paling gini aja, nanti adik-adik cek dulu di SIP penjelasan nomor sisanya, berarti yang belum kita bahas. Dan nanti pilih soal-soal yang masih belum paham berdasarkan penjelasan tertulis di SIP itu, baru kita bisa diskusikan lagi, gitu ya. Ingatin aja nanti pekan berikutnya misalnya Kak, sama bahas soal 3 dan TO3, boleh nggak bahas lagi TO2 nomor